Raja Gwanggaeto yang Agung, penakluk yang membentuk sejarah Korea. Raja Gwanggaeto yang Agung 374-413 adalah raja ke-19 dari kerajaan Goguryeo, salah satu dari 3 kerajaan Korea. Ia naik tahta pada tahun 391 dan memimpin ekspansi besar-besaran yang menjadikan Goguryeo kekuatan dominan di Asia Timur Laut. Namanya Gwanggaeto berarti raja dengan wilayah yang luas, dan ia benar-benar memperluas wilayah Goguryeo hingga mencapai puncak kejayaannya. Awal kehidupan dan naik tahta 374-391. Nama asli Raja Gwanggaeto adalah Go Dendeok. Ia lahir pada tahun 374 sebagai putra dari Raja Goguryeo. Sejak kecil, ia dididik sebagai seorang pemimpin dan ahli strategi militer. Pada tahun 391, ia naik tahta setelah ayahnya wafat dan segera menunjukkan bakatnya sebagai seorang pemimpin yang ambisius. Saat ia naik tahta, Goguryeo masih dalam keadaan terancam oleh kerajaan tetangganya, seperti Baekje di selatan, Xianbei di utara, dan Jepang Wei yang mengancam semenanjung Korea. Namun, dengan kepemimpinan dan strategi militernya, ia mengubah kerajaan ini menjadi kekuatan besar di Asia Timur Laut. Ekspansi dan kemenangan militer besar. 1. Penaklukan Baekje 392-396. Pada tahun 392, ia menyerang kerajaan Baekje, yang saat itu dipimpin Raja Asin. Pasukan Goguryeo berhasil merebut 10 benteng Baekje dalam 1 tahun. Pada 396, ia memimpin pasukannya langsung ke ibu kota Baekje, Wyeseong sekarang Seoul, dan memaksa Raja Asin menyerah. Baekje akhirnya menjadi negara bawahan Goguryeo dan harus mengirim upeti setiap tahun. 2. Menaklukkan wilayah Xianbei dan Khitan. 395-398. Xianbei adalah suku nomaden kuat di utara yang sering mengancam Goguryeo. Pada 395, Gwanggaeto menyerang dan mengalahkan Xianbei, merebut banyak wilayah di Manchuria. Pada 398, ia juga mengalahkan suku Khitan, memperluas kekuasaan Goguryeo lebih jauh ke utara. 3. Mengusir Jepang dari Silla dan Kaya 400-404. Pada tahun 400, Raja Silla meminta bantuan Goguryeo untuk mengusir pasukan Jepang Wei yang menyerang. Gwanggaeto mengirim 50.000 pasukan ke Silla dan berhasil mengusir Jepang serta menaklukkan kerajaan Kaya di selatan. Pada 404, pasukan Goguryeo kembali mengalahkan Jepang yang mencoba menyerang wilayah barat daya. 4. Menguasai semenanjung Liaodong dan wilayah Cina. 407-410. Pada 407, ia menaklukkan Liaodong, yang saat itu dikuasai oleh dinasti Jin akhir Tiongkok. Tahun 410, ia mengalahkan suku Buyeo Timur, memperluas kekuasaan Goguryeo hingga ke Sungai Amur di utara. Pada puncak kekuasaannya, Goguryeo menguasai wilayah yang mencakup Korea Utara, Manchuria, Mongolia bagian timur, serta sebagian wilayah Rusia dan Tiongkok saat ini. Pembangunan dan reformasi dalam negeri. Gwanggaeto tidak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai raja yang membangun negerinya. 1. Memperkuat pertahanan. Membangun banyak benteng di perbatasan untuk mempertahankan wilayah yang telah ditaklukkan. Menciptakan sistem pasukan tetap dan cadangan yang kuat. 2. Perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Membangun jalan dan sistem komunikasi antara kota-kota utama. Meningkatkan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem irigasi. Mendorong perdagangan dengan Tiongkok dan wilayah lain. 3. Budaya dan agama. Mengadopsi agama Buddha sebagai salah satu kepercayaan utama di Goguryeo. Memajukan seni dan sastra, termasuk pembangunan kuil-kuil besar. Akhir hidup dan warisan 413. Raja Gwanggaeto wafat pada tahun 413 di usia 39 tahun. Kemungkinan karena sakit setelah bertahun-tahun berperang. Ia digantikan oleh putranya, Jangsu, yang melanjutkan kebijakan ekspansi dan stabilisasi kerajaan. Sebagai penghormatan, prasasti Gwanggaeto dibuat oleh Raja Jangsu pada 414, yang mencatat semua pencapaiannya. Prasasti ini masih ada di Cina saat ini dan menjadi bukti sejarah kejayaan Goguryeo. Kesimpulan, warisan sang penakluk. Raja Gwanggaeto dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar Korea. Ia berhasil melipat gandakan wilayah Goguryeo,
menjadikannya kekuatan terbesar di Asia Timur Laut. Mengalahkan Baekje, Xianbei, Jepang, dan Hitan, memperluas pengaruh Korea, memperkuat pertahanan dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tanpa Gwanggaeto, Goguryeo mungkin tidak akan mencapai kejayaan, seperti yang terjadi di masa pemerintahannya. Namanya tetap dikenang sebagai raja yang meletakkan dasar bagi Korea yang kuat dan bersatu.